Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi tips kepada teman-teman yang mungkin masih menderita gangguan asam lambung ya, yang tetap ingin berpuasa. Nah, tips aku ini sebenarnya sudah pernah aku tulis dan aku posting di beberapa grup-grup asam lambung yang ada di Facebook ya. Dan jadi untuk menyingkat pemaparan dan supaya tidak ada yang terlewatkan, maka aku akan membacakannya saja. Dan kalau ada hal-hal yang pengen aku tambahkan, nanti akan aku tambahkan ya. Di video ini aku memakai istilah Alzheimer untuk teman-teman yang masih menderita gangguan asam lambung ya. Jadi istilah Alzheimer itu aku tujukan kepada teman-teman yang dengan berbagai keluhan ya. Misalnya ada yang GERD, atau ada yang gastritis, atau ada yang duodenitis atau radang di usus 12 jari ya. Jadi secara general aku memakai istilah Alzheimer ya. Oke, langsung ya ke tipsnya. Ini tips nomor 1. Tips nomor 1 adalah niat ya. Niat dan tekad yang kuat itu sangat penting untuk memulai puasa bagi Alzheimer. Niat berpuasa dan tekad yang kuat buat beribadah itu bisa mengontrol otak kita untuk kemudian mengontrol organ pencernaan kita. Dan untuk selalu menyadarkannya bahwa kita sedang berpuasa, sehingga aktivitasnya jadi lebih melambat, termasuk dalam hal pengeluaran atau sekresi asam lambung dan gerakannya. Memang betul adanya pernyataan bahwa puasa itu bisa mengistirahatkan organ saluran cerna kita, sekalian memberikan kesempatan kepada organ-organ tersebut untuk memperbaiki diri dan mendetoksifikasi diri. Seperti kita ketahui, salah satu faktor agresif yang bisa mengganggu sistem pertahanan mukosa lambung dan usus 12 jari adalah makanan. Dengan tidak masuknya makanan, maka salah satu faktor pengganggu itu jadi tidak ada. Perlu teman-teman ketahui bahwa proses pencernaan kita itu secara garis besar terjadi dalam 3 fase, yaitu fase sefalik atau fase kepala atau fase otak, kemudian fase gastrik ya atau fase lambung, kemudian fase intestin atau fase usus ya. Nah, fase sefalik ini dimulai pada saat kita itu melihat makanan yang kita sukai ya. Kemudian mungkin mencium aroma makanan yang kita sukai, kemudian mungkin juga pada saat kita masuk waktu makan gitu ya. Nah, pada jam-jam tertentu ya. Jadi fase sefalik ini sudah bekerja di situ. Nah, dengan bekerjanya fase sefalik ini melalui saraf vagus yang terhubung ke lambung ya. Fase sefalik ini bisa menstimulasi terjadinya produksi asam lambung ya. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa proses sekresi atau pengeluaran asam lambung itu secara garis besar melibatkan 3 hormon ya, yaitu hormon asetilkolin, kemudian gastrin, dan histamin ya. Nah, khusus untuk hormon asetilkolin ini, hormon ini erat kaitannya dengan fase sefalik ya. Jadi kalau kita berpuasa, tentu dari waktu ke waktu kita itu secara tidak langsung bisa mengontrol otak kita ya, mengontrol otak kita untuk menyadarkannya bahwa kita sedang berpuasa. Dengan demikian otak kita itu bisa kemudian mengontrol pengeluaran asam lambung di lambung ya. Secara tidak langsung bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa puasa itu justru membuat asam lambung kita tuh menjadi lebih banyak atau banjir,
Nah, itu secara teori tidak betul ya, tidak betul. Karena apa? Karena dari teori yang aku sebutkan tadi, justru dengan berpuasa, dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk berpuasa, kita bisa membantu otak kita untuk meredam atau menekan produksi asam lambung di lambung. Nah, jadi itulah salah satu manfaat puasa ya, dalam hal menekan produksi asam lambung. Nah, tips nomor 2, puasa itu memang diwajibkan bagi seorang muslim beriman yang sudah akil balik. Tapi bagi yang terhalang untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa dan bisa menggantinya dengan puasa di luar Ramadan atau dengan cara lainnya ya, seperti dengan bayar fidyah ya. Itu tergantung pada kondisi kita ya. Jadi bagi aslamer yang kebanyakan ada pada usia produktif, agar jangan takut mencoba untuk berpuasa. Harus dicoba supaya kita tahu batas kemampuan tubuh kita. Jangan takut atau cemas dulu sebelum mencoba. Jangan mikirin akan kambuh sebelum mulai puasa ya. Toh kalau nggak kuat, kita boleh membatalkannya dan bisa mencoba lagi di hari berikutnya. Setauku belum ada orang yang mati karena berpuasa. Apalagi kalau keluhannya lebih ke arah mah fungsional atau yang hasil endoskopinya ringan sampai sedang. Puasa justru bisa menyembuhkan. Untuk yang memang kondisi cedera saluran cernanya cukup berat, dengan sensasi yang cukup berat, boleh tidak berpuasa. Karena dikhawatirkan akan memperburuk kondisi. Apalagi kalau sudah dianjurkan dokter untuk tidak berpuasa ya. Ikutin saja dulu anjuran dokternya. Demikian juga untuk orang-orang yang memang sensasinya cukup berat ya menurut dia, yang dia rasakan ya. Jadi bagi dia itu boleh tidak berpuasa ya. Tapi bagi yang ingin mencoba juga untuk tetap berpuasa, ya dicoba saja ya. Karena ini adalah ibadah yang hanya ada sekali dalam setahun ya. Sayang kalau dilewatkan. Tapi kalau memang tidak sanggup, boleh dibatalkan. Jadi tidak ada kewajiban ya bagi yang tidak bisa berpuasa ya. Karena Islam sendiri sudah memberikan jalan lain untuk mengganti nilai yang sama dengan puasa ya. Atau kita boleh mengganti puasa kita itu suatu saat pada saat kita sudah bisa berpuasa ya. Nah, sebenarnya rata-rata kita yang muslim ya sudah dilatih dalam keluarga ya untuk berpuasa, walaupun kita belum memasuki masa akil balik ya. Misalnya rata-rata kita mungkin sudah dilatih berpuasa itu saat umur 5 tahun gitu ya. Bahkan ada yang full memang puasanya sampai walaupun umurnya masih 5 tahun ya. Nah, walaupun sebenarnya belum masuk akil balik ya. Jadi sebenarnya tidak wajib berpuasa. Tapi karena dilatih dalam keluarga, justru kita jadi terbiasa kan untuk ikut puasa sebelum masuk masa akil balik ya, dimana puasa itu sudah menjadi kewajiban bagi kita ya. Nah itu, dengan pelatihan-pelatihan ini tentu puasa yang dijalankan pada saat kita tuh sudah akhir balik jadi lebih mudah gitu ya, lebih terasa lebih mudah ya. Karena apa? Kita sudah berlatih di puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, kemudian tips nomor 3, aslamer yang mau berpuasa wajib bangun sahur dan makan sahur dengan makanan yang kandungan gizinya komplit ya. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, serat, zat penting lainnya seperti mineral dan vitamin. Anggap saja makan sahur kita itu seperti makan siang kita sehari-hari ya, dengan porsi yang wajar sebagai amunisi kita untuk tetap fit sebelum waktu makan malam. Karbohidrat biasa kita dapat dari nasi ya. Coba campur beras putih yang biasa kita makan dengan beras merah atau coklat dengan perbandingan 1:1. Beras merah atau coklat selain merupakan sumber karbohidrat yang baik, juga banyak mengandung vitamin B kompleks dan serat ya.
Bisa juga dengan perbandingan 2:1 ya. 2 beras putih, 1 beras merah atau coklat ya. Karena beras merah atau coklat itu secara rasa memang tidak enak gitu ya. Tidak enak dan mungkin agak lebih alot ya, lebih alot. Jadi memang untuk tetap menjaga selera makan kita, ya kita bisa campur ya dengan perbandingan minimal 2:1 ya. Seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, tips nomor 4. Salah satu hal yang perlu kita jaga saat puasa adalah menjaga agar badan kita tidak gampang lemas ketika sedang berpuasa. Perasaan lemas atau lemah ya, mungkin saja bisa datang saat perut mulai benar-benar kosong. Biasanya terjadi mulai siang sampai waktu berbuka. Perasaan lemas itu bisa memicu perasaan cemas dan panik, yang kemudian bisa aja mendatangkan sensasi-sensasi lain dan kemudian bisa mempengaruhi semangat kita untuk melanjutkan puasa. Penyebab utama perasaan lemas itu adalah karena turunnya kadar glukosa darah sebagai salah satu sumber energi tubuh karena tidak adanya asupan makanan atau minuman sejak sahur sampai siang. Glukosa juga merupakan satu-satunya sumber energi buat otak untuk tetap bekerja dengan baik. Karena itu, pengaturan kadar glukosa dalam darah menjadi sangat penting selama berpuasa, dan memang tubuh punya mekanisme sendiri untuk mengaturnya. Secara garis besar, ada 3 zat penting yang bertanggung jawab untuk persediaan glukosa darah, yaitu 1. Karbohidrat, protein, dan lemak ya. Setelah makan, makanan berkarbohidrat akan menghasilkan glukosa sebagai produk utamanya dan menjadi sumber energi utama buat tubuh. Kelebihan glukosa dalam darah akan disimpan di hati ya, organ hati, dan otot dalam bentuk glikogen yang merupakan molekul besar yang terdiri dari molekul-molekul glukosa yang saling berhubungan. Makanan berlemak akan diubah menjadi asam lemak bebas. Kelebihan asam lemak dalam darah akan disimpan di jaringan lemak tubuh dalam bentuk trigliserida. Oke. Sumber makanan berprotein akan diubah menjadi asam amino. Kelebihan asam amino dalam darah akan disimpan di dalam otot dalam bentuk protein tubuh atau protein struktural. Nah, saat tubuh mulai kekurangan glukosa ketika berpuasa, dengan proses tertentu ya, ketiga depot simpanan energi tersebut bisa dipakai untuk menghasilkan glukosa, dengan sumber terbesar depotnya adalah dari jaringan lemak ya. Jadi sangat penting untuk memperhatikan asupan ketiga zat gizi tersebut saat sahur ya. Nah, jadi karena adanya mekanisme seperti yang aku sebut tadi, orang-orang yang berpuasa itu mungkin saja mengalami penurunan berat badan ya, tapi cuma sedikit ya, cuma sedikit. Rata-rata mungkin 1-2 kg ya. Karena apa? Karena memang tubuh mempunyai mekanisme tertentu untuk mengambil energi dari ketiga zat gizi yang aku sebutkan tadi ya. Dan yang terbesar itu memang dari jaringan lemak ya. Makanya tidak heran kalau mungkin pada banyak orang ya berpuasa itu bisa menurunkan berat badannya ya. Tapi itu penurunan berat badan yang normal ya, karena memang sedang berpuasa. Dan penurunannya pun tidak drastis ya, hanya mungkin sekitar 1-2 kg saja. Oke, tips nomor 5. Sahurlah di akhir waktu yang mendekati waktu imsak atau azan subuh, supaya energi yang kita perlukan selama berpuasa jadi cukup memadai. Jangan makan sahurnya jam ya mungkin 2:30 pagi, sementara waktu imsak atau azan subuh mungkin jam 4:30 pagi ya misalnya ya. Itu jarak waktunya cukup jauh ya. Itu bisa mengurangi pasokan energi kita saat berpuasa. Jadi pandai-pandailah mengatur waktunya. Tips nomor 6. Ada orang yang memang tidak bisa langsung segera makan setelah bangun sahur, karena bisa mendatangkan mual atau karena selera makan yang belum ada ya. Untuk itu harus disiasati dengan bangun minimal setengah jam lebih cepat dari waktu mulai makan sahurnya.
supaya memberikan waktu yang cukup buat tubuh untuk menormalkan kondisinya, termasuk kondisi saluran cerna ya, supaya lebih siap menerima makanan. Tips nomor 7, tidurlah lebih awal supaya bisa bangun sahur sesuai waktu yang kita harapkan. Bagi yang tarawih, boleh aja mau tadarusan sesudah tarawih, tetapi tetap diperhatikan agar waktu tidurnya tidak terlalu malam, mengingat harus bangun sahur di waktu yang cukup pagi. Berbeda dari hari-hari biasa sebelum puasa ya. Dan memang kenyataannya jumlah jam tidur kita mungkin berkurang ya, dan irama tidur kita memang berubah gitu ya. Nah, ibarat ada new normal ya, seperti kita bilang gitu ya, karena kita harus menjalaninya selama 30 hari atau 1 bulan ya. Nah, dengan adanya perubahan jam tidur dan waktu makan ya, maka kita dituntut untuk lebih fleksibel untuk mengatur waktu tidur kita ya, supaya lebih supaya kita tidak kekurangan waktu tidur ya. Oke, tips nomor 8, segera setelah bangun sahur, biasakan untuk minum air putih hangat secukupnya ya. Seperti biasa yang sering dianjurkan buat aslamer ketika bangun tidur. Airnya yang cukup yang hangat saja ya, bukan air yang panas gitu ya. Cukup air hangat ya. Sekitar 15 menit kemudian boleh makan buah seperti buah kurma 3 atau 5 butir ya. Nah, ini kebiasaan aku dulu yang boleh ditiru ya kalau cocok. Atau buah yang lainnya. Dimakan sedikit saja atau boleh langsung makan bagi yang tidak suka atau tidak bisa makan buah sesaat sesudah bangun tidur. Kebiasaan minum air putih hangat dan makan buah itu adalah untuk merangsang pengeluaran enzim pencernaan sebelum makan besar, sekaligus untuk mempersiapkan saluran cerna sebelum menerima makanan saat makan besarnya. Oke. Tapi jangan minum air dingin ya teman-teman ya, karena air dingin itu bisa membuat saluran cerna kita, terutama esofagus, jadi terkejut ya. Tips nomor 9, bagi aslamer yang masih perlu terapi obat penekan asam lambung, sebaiknya minum obatnya sebelum makan sahur supaya efeknya lebih terasa sepanjang waktu puasa ya. Dan bagi yang masih minum vitamin atau suplemen, minumlah sesaat sesudah makan sahur. Dan bagi yang minum madu, boleh juga diminum sesudah makan sahur ya. Ada 3 jenis obat yang biasanya dipakai oleh aslamer ya, yang berhubungan dengan penekanan asam lambung atau penetralan asam lambung ya. Nah, ketiga itu adalah antasida, kemudian ARH2 atau antagonis reseptor histamin. Yang sering dipakai adalah yang ranitidin ya. Nah, yang tidin itu. Kemudian yang dari golongan PPI atau proton pump inhibitor atau penghambat pompa proton yang kayak omeprazol, lansoprazol, prazol lainnya ya. Nah, yang paling dianjurkan atau yang paling bagus di antara ketiga jenis ini adalah yang PPI ya, yang prazol tadi. Nah, kalau memang teman-teman cocok dengan ketiga jenis obat ini, sebaiknya teman-teman pilih pakai yang ketiga ya, yang PPI aja ya, karena yang PPI itu efek penekanan asam lambungnya itu lebih optimal ya dibandingkan yang lain. Secara teori seperti itu, dan efek sampingnya pun lebih sedikit ya dibandingkan yang lain ya. Jadi disarankan untuk lebih memilih PPI bagi aslamer yang ingin berpuasa ya. Oke, tips nomor 10, saat makan besarnya makanlah makanan yang mudah dicerna dan tidak beresiko menimbulkan sensasi. Soal ini kita mungkin punya pengalaman masing-masing dengan makanan yang cocok bagi kita. Tetapi tetap hindari pantangan umum atau standar bagi aslamer ya, seperti pedas, asam, makanan berlemak tinggi, kopi, coklat, dan lain-lain ya. Mungkin
sudah paham lah kalau soal itu ya. Makanlah dengan tenang, tidak terburu-buru. Kunyah yang lama sampai halus sebelum ditelan. Kunyah dengan mulut tetap tertutup dan tidak banyak bicara saat makan. Itu semua untuk memastikan agar pencernaan makanan bisa jadi lebih mudah dan bisa mengurangi resiko tertelannya banyak udara saat makan yang bisa menyebabkan kembung begah ya. Karena penyebab utama banyaknya gas di lambung adalah karena aerofagia atau ini adalah istilah kedokteran tentang banyaknya udara yang ikut tertelan dan masuk ke dalam lambung saat makan. Untuk menghindari aerofagia saat sahur, sediakan waktu yang cukup untuk makan sahur supaya tidak terburu-buru. Untuk itu harus diatur waktu bangun sahurnya yang tepat ya. Tips nomor 11, sesudah selesai makan sahur, minumlah segelas air putih. Kalau bisa tetap air putih yang hangat ya, yang ukurannya sekitar 200 ml atau 300 ml ya. Jangan langsung minum banyak supaya perut tidak kembung dan bisa memicu sesak nafas. Minumlah air yang cukup atau cenderung banyak saat mendekati waktu imsak. Upayakan ada tersedia waktu minimal 15 menit antara selesai makan dengan waktu imsak atau azan subuh ya. Jadi supaya juga memberi waktu kita untuk siap-siap ya. Misalnya mau sikat gigi di dalam waktu yang tersisa itu ya. Tip nomor 12, sesudah sahur dan sholat subuh, jangan langsung tidur atau tidur-tiduran. Sediakan waktu 2-3 jam sesudah makan sahur, baru boleh tidur. Bagi yang pengen tidur atau yang bisa tidur lagi karena tidak ada kegiatan lain pada pagi hari ya. Kalaupun mau tidur-tiduran sesudah makan sahur, harus pakai bantal tinggi supaya kemungkinan reflux isi lambung ke esofagus jadi minimal ya. Kalau bisa bantal tingginya itu dipakai itu sekitar 30 derajat sampai 45 derajat ya, supaya posisi dada dan mulutnya itu lebih tinggi dari posisi perut. Tips nomor 13, selama menjalankan puasa, kalau terasa mulai ada sensasi, yang harus dilakukan pertama kali adalah berusaha menenangkan diri. Jangan panik, karena sensasi-sensasi kecil selama puasa itu hal yang biasa ya. Orang normal pun akan merasakannya, apalagi yang memang ada gangguan di saluran cernanya. Terutama pas di hari-hari awal puasa, di mana perut dan badan masih menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa makan dan minum dalam waktu yang cukup lama. Ada kalanya sensasi itu terasa bertambah berat ketika waktu berbuka semakin dekat, yang mana itu bisa dipicu karena waktu puasanya sudah semakin lama dan semakin gelisah atau cemas karena merasakan dan memikirkan sensasi yang dirasa ya. Untuk mengatasi sensasi-sensasi yang mungkin muncul selama melaksanakan puasa, bisa dengan cara menguatkan lagi tekad kita dan niat kita, dan selalu mengingatkan diri kita bahwa kita itu sedang beribadah, menjalankan salah satu kewajiban ya. Berdoalah selalu agar dikuatkan, dan yakinlah bahwa kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan selalu membantu kita untuk tetap kuat sampai saat berbuka. Selain itu, bisa dibantu juga dengan mengalihkan perhatian kita dari sensasi yang dirasa dengan mengerjakan hal-hal yang kita senangi. Misalnya dengan menonton acara yang bermanfaat di televisi, yang tentunya tidak mengurangi pahala puasa kita. Mendengarkan musik atau pengajian, membaca buku-buku yang bermanfaat, membaca Al-Quran dan tafsirnya, banyak berzikir, ngobrol sama orang-orang terdekat atau tetangga, nonton ceramah-ceramah agama di YouTube, nonton video-video lucu di YouTube ya, mengurus anak, mengurus hewan piaraan, mengurus tanaman dan lain-lain ya. Itu semua contoh kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengalihkan perhatian kita dari sensasi yang mungkin dirasa ya selama puasa.
Tapi kalau memang sensasi yang dirasa cukup dahsyat, boleh membatalkan puasanya karena suatu saat kita bisa menggantinya ya. Dan jangan kapok untuk mencoba puasa lagi keesokan harinya. Oke. Tips nomor 14, bagi teman-teman yang biasa tidur siang, atau tidur siang itu dimaksudkan untuk mengurangi sensasi, tidur saja seperlunya. Itu tidur yang bermanfaat saat sedang berpuasa. Bagi aslamer yang masih khawatir atau ada kemungkinan akan merasakan reflux asam, tetap perhatikan posisi badan saat tidur. Harus dijaga agar posisi kepala dan dada tetap lebih tinggi dari posisi perut dengan memakai bantal yang cukup tinggi, tapi tetap memperhatikan kenyamanan saat tidur ya. Yang seperti aku bilang sebelumnya, ya mungkin sekitar 30 derajat sampai 45 derajat ya. Itu posisi yang cukup aman, tapi cukup nyaman juga ya, masih cukup nyaman. Biasanya selama bulan puasa kita akan mengalami kurang tidur saat malam. Karena itu, pandai-pandailah mensiasati dan mengatur waktu supaya kita bisa tidur sejenak saat siang ya. Tip nomor 15, manfaatkan puasa ini betul-betul buat ibadah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir yang sungguh-sungguh itu bisa membantu mengalihkan pikiran kita dari sensasi yang mungkin terasa saat puasa, terutama pas jam-jam terakhir menjelang berbuka ya. Perbanyak juga doa pada waktu menjelang berbuka, karena pada saat itu adalah salah satu waktu yang mustajab buat doa, terutama doakan buat kesembuhan diri. Tips nomor 16, saat waktu berbuka tiba, dianjurkan mulailah dengan air putih dulu ya. Air putih yang bersuhu ruang atau yang agak hangat, karena air putih hangat bisa membuat saluran cerna kita lebih rileks ya. Jangan minum air dingin atau air es, karena air dingin bisa membuat saluran cerna kita kaget dan bahkan bisa memicu kram ya. Kalau sudah kram pasti mendatangkan nyeri ya. Minumlah cukup 1 gelas air seukuran 200-300 ml. Sesudah itu makanlah 3-5 butir kurma bagi yang cocok dengan kurma, atau makan kue-kue basah yang manis ya, 1 atau 2 buah. Memang sangat disarankan berbuka dengan yang manis-manis, karena selama puasa tubuh kita memang jadi kekurangan glukosa ya, dan beberapa jenis gula lainnya, sehingga penting untuk memasukkan yang manis-manis terlebih dahulu saat berbuka. Jangan berbuka langsung dengan makanan-makanan yang berat atau makanan utama, karena bisa membuat perut kaget ya, karena belum siap menerima makanan berat setelah kosong sepanjang siang hari ya. Perlu diingat saat berpuasa, normalnya saluran cerna kita itu menjadi lebih tidak aktif dari biasanya. Makanya perlu dimulai dengan makanan yang ringan dulu, supaya saluran cerna kita itu tidak kaget. Saat berbuka ini memang saat yang krusial bagi aslamer yang berpuasa. Dituntut untuk lebih sabar, walaupun banyak tersedia hidangan yang lezat-lezat di depan mata. Tidak jarang kita dengar ada aslamer yang tidak merasakan sensasi yang berarti saat sedang berpuasa, tapi begitu berbuka, sensasi-sensasi mulai bermunculan lagi. Makanya dituntut kesabaran dan kesadaran kita untuk mempelajari diri sendiri supaya tidak kambuh setelah berbuka. Setelah berbuka dengan air putih dan makanan ringan, pergilah sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib atau kurang lebih 30 menit setelah berbuka, baru boleh makan yang agak berat ya, seperti makan nasi dengan menu yang lengkap, tapi tetap yang aman buat aslamer. Sangat dianjurkan untuk makan dengan porsi sedikit saja ya. Nanti makannya bisa diulang lagi dengan porsi sedikit juga dalam waktu 2 jam kemudian, misalnya sehabis sholat tarawih ya, bagi yang sholat tarawih. Pengaturan makan saat berbuka seperti itu diharapkan bisa menjauhkan aslamer dari sensasi-sensasi yang mungkin bisa datang setelah berbuka. Memang diperlukan kesabaran dan kedisiplinan untuk menjalankannya. Sebagai informasi tambahan,
lambung yang normal itu dalam keadaan kosong volumenya bisa hanya sekitar 50 sampai 100 ml saja ya. Berarti cukup kecil ya, cukup kecil. Ibaratnya volumenya itu memang mengecil gitu ya. Tapi dia bisa melar saat diisi makanan sampai 3 liter. Bahkan untuk sebagian orang bisa sampai volume maksimum 4 liter ya. Jadi dia lambung itu punya kemampuan untuk melar ya saat diisi makanan. Aslamer sebaiknya hanya mengisi lambungnya sampai volume maksimum ya bisa dibilang 1,5 liter saja ya dalam sekali sesi makan. Maksimum 1,5 liter aku rasa sudah cukup lah ya, dan aman ya bagi aslamer. Salah satu yang mengaktifkan pengeluaran asam lambung adalah peradangan lambung akibat diisi makanan. Jadi mesti diperhatikan kemampuan diri masing-masing yang mungkin berbeda-beda ya. Setelah makan besar itu sebaiknya tidak langsung minum, tapi tunggulah 30 menit sampai 1 jam setelah makan. Baru kita minum ya. Air yang masuk setelah selesai makan besar bisa membuat perut terasa sangat penuh. Tapi kalau memang harus minum obat sesudah makan, minumlah dengan air yang maksimum 200 ml saja ya, atau seukuran gelas kecil. Nanti minumnya bisa diulang lagi setelah lebih kurang 30 menit kemudian ya. Tips nomor 17. Bagi aslamer yang harus minum obat aslam setelah berbuka, misalnya PPI atau obat lain yang harus diminum sebelum makan, sesudah berbuka dengan air putih, minum aja dulu obatnya ya. Jadi sesudah minum air putih, kita minum obat dulu ya, sebelum makan makanan yang lain-lain ya, termasuk makanan ringannya. Jangan makan makanan pembuka atau takjil terlebih dahulu. Obat-obat seperti PPI itu memang dianjurkan diminum saat perut kosong supaya tidak berinteraksi dengan makanan, sehingga penyerapannya lebih optimal ya. Cukup tunggu 15-30 menit, sesudah itu bisa makan makanan pembuka atau takjil ya. Kenapa tetap harus disiplin dalam minum obat dengan mematuhi waktunya, supaya obat itu memang bekerja efektif, terserap oleh tubuh secara efektif dan bekerja secara efektif di area kerjanya, yaitu di lambung ya. Jadi dituntut memang tetap disiplin ya mengatur waktunya, walaupun dengan waktu yang lebih singkat gitu ya. Tips ke-18. Bagi aslamer yang tarawih ke masjid, boleh aja dan nggak perlu malu untuk membawa makanan kecil atau cemilan ke masjid ya, buat jaga-jaga ya. Siapa tahu saat sholat ada terasa sensasi yang bisa mengganggu sholat kita, dan mungkin saja bisa reda dengan makanan ya. Memang kita tahu bahwa ada sebagian aslamer yang sensasinya yang dirasakannya itu bisa mereda atau lebih ringan kalau perutnya diisi makanan ya. Maka ya harus tetap menyediakan cemilan-cemilan ya, walaupun saat kita sedang tarawih di masjid ya. Tips ke-19, bagi aslamer yang sudah terbiasa berolahraga, tetap saja berolahraga selama bulan puasa dan mengatur jadwal dan mengurangi intensitasnya. Waktu olahraga yang dianjurkan selama bulan puasa adalah saat sore hari ya, yaitu mendekati saat-saat berbuka puasa, supaya saat kita selesai berolahraga, waktu berbuka sudah semakin dekat dan kita bisa segera minum untuk mengganti cairan yang hilang selama berolahraga. Tentu dengan tetap menjaga rambu-rambu berbuka seperti saranku sebelumnya. Selama bulan puasa, frekuensi olahraganya nggak perlu dikurangi, misalnya tetap 3-4 kali seminggu. Tapi intensitasnya aja yang dikurangi. Diatur sekemampuan kita ya. Kalaupun mau mengurangi frekuensinya, kurangi aja menjadi minimal 2-3 kali seminggu dengan durasi tetap
selama 30-45 menit per sesi latihan ya. Nah, tips tambahan ya, ini tips yang ke-20. Idealnya sebelum memasuki bulan Ramadan ada baiknya kita mencoba melakukan puasa-puasa sunnah terlebih dahulu ya, seperti puasa sunnah dalam bulan Sya'ban atau puasa Senin Kamis ya. Itu maksudnya untuk melatih tubuh kita agar tidak kaget saat puasa di bulan Ramadan ya. Demikian tips-tips yang bisa aku bagikan ya, berdasarkan pengalamanku juga dan berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah aku baca juga ya di grup-grup asam lambung. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan tidak ada paksaan untuk mencobanya, tetapi memang ini hanya rekomendasi atau ini hanya anjuran ya, berupa tips ya. Mohon maaf kalau ada penyampaian kata-kata atau sikap yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan puasa ini bisa menjadi jalan kesembuhan bagi yang masih berjuang ya. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan berusaha menjawabnya sebisaku ya. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe channelku ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, karena setelah ini akan ada video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.